وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Puja dan puji syukur kepada Allah, Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita, amin. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lanjutan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orangnya badannya kecil tapi imannya kuat. Saking kuatnya imannya dan dia termasuk orang yang berani, termasuk daripada as-sabiqunal awwalun. Orang-orang pertama-tama masuk Islam di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Apa keberaniannya Abdullah bin Mas'ud? Keberaniannya Abdullah bin Mas'ud menjelaskan dan membuat Islam terang-terangan selama di kota Makkah. Bahkan berani membaca Al-Quran di dekat Kaabah. Orang dulu Nabi sudah sampaikan, kata Rasulullah, kita secara sir saja, sembunyi-sembunyi saja, kata Rasulullah. Jangan nampakkan kali, kata Nabi, karena masih minoritas Muslim di Makkah ketika itu sedikit. Jadi Nabi mengatakan, jangan kau nampakkan Islam engkau. Salat sembunyi-sembunyi, baca Quran sembunyi-sembunyi. Abdullah bin Mas'ud ni suja' ni pemberani, walaupun badannya kecil sekali. Dalam satu riwayat, duduk sahabat Nabi berdiri Abdullah bin Mas'ud masih tinggi sahabat yang duduk tadi bahunya dibandingkan daripada Abdullah bin Mas'ud. Rendah Abdullah bin Mas'ud itu. Berani Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud baca Quran di dekat Kaabah. Abu Jahal ada, Abu Lahab ada, baca Quran di dekat Kaabah, baca Quran ni. Berkumpul orang seluruhnya. Ni. Berdiri orang baca Quran, berkumpul. Memang Al-Quran itu luar biasa. Kalamullah. Al-Quran itu kalau dibaca akan menggetarkan hati. Orang-orang yang kadang baru mendengar bacaan Quran itu saja sudah ada keinginannya untuk ingin belajar membaca Al-Quran. Jadi program dari BWA tadi itu bagus sekali. Itu dengan membaca Quran besok jam berapa? Jam 6. Jam 6 di sini masih gelap lah. Kayak inilah jam 6-nya. Bagus, programnya bagus sekali. Bapak ni memang pencinta ilmu. Beliau kalau agak lambat itu memang agak protes beliau ini. Beliau ni cinta ilmu. Jadi ilmu tu lebih utama bagi beliau nampak. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Bapak ni yang jemaah saya agak militan, beliau ni lah ini. Tapi dipuji oleh syekh saya. Syekh saya datang ke sini, Syekh Nuruddin. Syekh saya beliau selalu ikuti dan beliau selalu duduk di depan. Usia beliau cukup sudah lama lah, 70 ke atas lah begitu. Makanya agak ekstrim dan luar biasa. Tapi beliau sehat. Mudah-mudahan beliau panjang umur dan Allah sehatkan. Pak Ilyas ni memang siapa pun akan digasnya. Ustaz pun ngicap jadi duitnya Pak Ilyas ni. Sudah tu minta maaf lagi. Siapnya menangis, minta maafnya podoknya awak lah. Topek dah apa itu. Apalagi pengurus masjid kata Pak Marjan, azab dia buat pada ustaz, siapa pun ustaznya, saya kah, Ustaz Somad, ya macam anak lah beliau buat. Di majlis macam guru, tapi kalau di mobil sambil sarapan tu macam anak beliau buat.
Terima kasih, jazakallah khair. Jadi Abdullah bin Mas'ud baca Quran lah di dekat Kaabah. Baca Quran di dekat Kaabah. Datanglah Abu Jahal, datang Abu Lahab, seluruh orang-orang kafir berkumpul di dekat Kaabah. Dekat Kaabah baca Quran, mana boleh? Nabi dah sampaikan jangan, kata Rasulullah, jangan, kata Nabi. Dibaca juga Quran. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, tangkap dia. Tangkap dia. Ditangkap, dipukul. Cuma agak kasihan orang. Karena kecil, Pak. Kecil sekali. Abdullah bin Mas'ud ni kecil sekali. Jadi orang kasihan. Nak dibunuh pun tanggung, nak dipukul tanggung, nak apa? Tak bisa. Akhirnya dilepaskan saja Abdullah bin Mas'ud. Menengok Abdullah bin Mas'ud agak aman-aman saja baca Quran di dekat Kaabah, dicuba pula lah dia Abdurrahman bin Auf baca Quran di dekat Kaabah. Ini sudah mulai berani ni. Nabi dah sampaikan jangan, kata Nabi. Jangan, ada masanya nanti kita dakwah secara jahar, kata Rasulullah. Ini sir dulu, kata Nabi, jangan. Abdurrahman bin Auf berani pula lah baca Quran. Banyak Abdullah bin Mas'ud orang datang ke dekat Kaabah. Lebih ramai lagi Abdurrahman bin Auf yang orang datang ketika dia baca Quran. Abu Jahal, Abu Lahab datang. Kata Abu Jahal, tangkap dia, seret. Azab, dipukuli, dipukul, dikeroyok. Dan dalam satu riwayat Abdurrahman bin Auf inilah yang sampai dipotong telinganya oleh Abu Jahal. Dipotong telinganya oleh Abu Jahal. Ada mengatakan yang dipotong itu telinganya Abdullah bin Mas'ud, tapi banyak mengatakan telinganya Abdurrahman bin Auf yang dipotong. Karena baca Quran di dekat Kaabah tidak boleh. Takut Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang nanti banyak mendekat dan akhirnya masuk Islam. Takut ketika itu. Jadi walhasil ketika ada perang di Madinah, ketika perang di Madinah itulah, ini setelah hijrah ke Madinah ada perang. Pas di perang itu ikutlah Abu Jahal. Abu Jahal ni gagah, Pak. Kita baca biografi itu gagah, perkasa, luar biasa. Abu Jahal itu pandai berkuda, pandai memanah, pandai memegang pedang, pandai berkelahi dia, Abu Jahal dengan Abu Lahab. Ketika terjadi perang, kita lupa apa perangnya. Kemudian ketika itu Abu Jahal masuk ke dalam kemah, istirahatlah. Ketika itu datanglah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud datang. Hei Abu Jahal, kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Jahal, mengapa engkau budak kecil? Mengapa engkau datang ke sini? Kata Abdullah bin Mas'ud, sa'aqtuluk. Aku datang ke sini ini nak membunuh engkau. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Abu Jahal, Allah, tak mungkin. Engkau kecil, engkau kerdil, tak mungkin. Ya kalau bahasa kita, kacik engkau pokoknya kan. Jangan datang, pergilah. Apalagi jangan banyak cakap lagi. Pergi sana. Engkau takkan mungkin bisa membunuh aku. Begitulah kata Abu Jahal. Abu Jahal dalam keadaan santai, memang dianggap sepele anak kecil ni. Maka diambillah pedangnya yang terletak di atas meja dalam satu riwayat itu, dipanjat meja tadi oleh Abdullah bin Mas'ud, langsung ditebasnya leher daripada Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu membunuhnya orang yang badannya kecil, itulah Abdullah bin Mas'ud. Putus kepala Abu Jahal, diambil kepala itu dibawa ke Rasulullah. Hadza ya Rasulullah. Kaget Nabi. Kata Nabi, ikut Abu Jahal. Orang payah membunuh Abu Jahal itu, tak bisa. Dia pandai berkelahi, pandai berpedang, pandai memanah. Ada ya Rasulullah. Kata Nabi, lima tuqtul. Kenapa engkau bunuh? Kenapa engkau membunuh? Kenapa engkau pengkal lehernya? Tidak ada ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-udhunu bil-udhuni war-ra'su ziyadah. Telinga dibayar telinga, yang kepala ni bonusnya ni ya Rasulullah. Itu dia. Jadi kalau langsung kepala kan tabuk telinga kali kan. Kalau cek telinga aja kan tak tabuk kepala dah. Langsung tabuk langsung dengan telinga-telinganya. Itu yang membunuhnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal meninggalkan anak yang cukup bagus dan sahabat Nabi. Dan Nabi melarang kita semenjak Ikrimah masuk Islam, Nabi melarang kita menghina Abu Jahal. Ketika itu tak boleh menghina Abu Jahal di depan Ikrimah. Jadi dulu ceritanya, ini salah satu dalil juga. Ini kita kalau ada kawan kita yang mu'alaf, ayahnya masih kafir, kita tak boleh hina ayahnya di depan dia. Jadi suatu ketika dulu datanglah Ikrimah.
Datang Ikrimah datang, sahabat-sahabat mengatakan, kata sahabat, anak orang kafir datang, kata sahabat. Dengar oleh Rasulullah. Ikrimah malu, merah muka Ikrimah, malu Ikrimah. Anak orang kafir datang. Ikrimah ni sahabat Nabi, termasuk orang yang loyal kepada Nabi, namanya Ikrimah ini. Anak orang kafir datang. Jadi menengok wajah Ikrimah, nampak dari wajahnya wajah malu, langsung Nabi mengatakan, jangan kalian caci daripada Abi Jahal, jangan kalian hina daripada Abi Jahal, karena dia adalah bapa dari seorang sahabat yang mencintai aku. Itulah dia Ikrimah ibni Abi Jahlin. Itu dia. Jadi nama Ikrimah. Ikrimah itulah yang baca Quran. Imam Suyuti menukilkan. Jadi katanya baca Quran, setelah baca Quran tu dicium Quran. Dicium Quran, diletakkan ke kepala, letakkan ke dada. Siapa mengamalkan itu? Ikrimah. Sahabat Nabi kah Ikrimah? Sahabat Nabi. Berarti perbuatan sahabat Nabi adalah hujjah, dalil. Jadi kalau begitu sunnah mencium Al-Quran, bukan bid'ah. Sabitlah katuk yang di Bogor tu. Bukan bid'ah, ni kata dia bid'ah, haram, tak ada dalil kata dia. Jelas perbuatan sahabat termasuk dalil. Disepakati oleh ulama usul bahawa perbuatan sahabat termasuk dalil. Tarawih 20 rakaat berjamaah di masjid, siapa mengerjakannya? Umar ibn al-Khattab, dalil. Azan Jumat 2 kali, disepakati oleh para ulama hukumnya sunnah, siapa yang mengerjakan? Uthman bin Affan, dalil. Mana lagi? Pokoknya apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi itu termasuk bagian daripada hujjah dan dalil yang kuat. Jadi Ikrimah lah yang mencium Quran. Ciumnya Quran, letakkan kepala, cium tanda sayang, letakkan di kepala tanda hormat, letakkan di dada karena ingin selalu berdekatan dengan Quran. Ikrimah anak daripada Abi Jahal. Jadi ada dalilnya, bukan tak ada dalil. Ni atuk tu kadang, mana dalil kecilnya. Ini tak sebut dalil. Seluruhnya amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah tu ada dalil, bukan diterka-terka saja. Banyak ulama kok, orang-orang saleh daripada aulia ussalihin juga mengamalkan hal yang serupa. Maka kita dari dulu waktu kecil-kecil kita kan seperti itu diajar oleh orang tua kita. Sadaqallahul azim. Kini sadaqallahul azim itu pun bid'ah. La ilaha illallah, bid'ah aja si pawi apa jigo gaknya. Ada sudah ngaji tu Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim nak dibaca. Dan apa nak aku baca? Bid'ah kata dia. Tengoklah lafaz dari sadaqallahul azim itu apa itu? Sadaqallah, telah benar. Allah, menyebut Allah tak pahala. Menyebut Allah. Al-azim, sifat juga baru. Al-azimun, yang mulia, yang agung. Itu tak ada tu kata ini. Bid'ah kata dia. Tak tentu dia pakai Sarawak tu pun bid'ah ini. Kadang kamu je apa ada orang kadang bid'ah. Bid'ah masa harus bid'ah seluruhnya bid'ah. Islam tu lapang. Islam itu tidak sempit. Surga tu luas surga, lebih luas surga daripada neraka. Begitu dia. Berarti lebih banyak penduduk surga dibandingkan penduduk neraka. Begitu rahmatnya Allah, begitu kasih sayangnya Allah. Jadi bukan kita saja yang nak masuk surga. Kalau bisa orang lain pun kalau dapat masuk ke dalam surga. Jangan kita nak memvonis kepada terhadap orang ni cepat kali. Bid'ah ini. Hadis tu banyak bro. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal saja berapa ribu hadis Nabi. Berapa ratusan ribu hadis Rasulullah. Bahkan yang Imam Ahmad bin Hanbal hafal saja itu 1 juta hadis Rasulullah yang hafal oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana dengan yang lain-lainnya, hadis-hadis yang lainnya? Maka hadis Nabi itu banyak. Jangan kita terlampau kaku dalam mengamalkan yang selagi itu masih dalam furu'iyah atau zanni, tidak qat'i atau hukum dengan hukum qat'i atau pasti. Jadi hukum seperti hukum zanni masih ada khilafiyah, kita tasammuh ajalah, toleransi saja kita. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yang boleh masuk rumah Nabi itu dari golongan laki-laki, lalu lalang keluar masuk dua. Abdullah bin Mas'ud satu, Anas bin Malik satu. Itu keluar masuk rumah Nabi. Sampai Abi Musa Asy'ari tiba di Madinah. Abi Musa Asy'ari belum berjumpa lagi dengan baginda Nabi SAW. Belum tahu dengan siapa saja keluarganya Rasulullah. Abi Musa Asy'ari mengira Abdullah bin Mas'ud itu keluarga Nabi. Kenapa? Karena keluar masuk daripada rumahnya Rasulullah SAW. Keluar masuk. Rupanya bukan keluarga Nabi, sahabat Nabi. Nabi nak perlu siwak, langsung ada. Nabi perlu sisir, langsung ada. Beliau menyediakan. Nabi ingin pergi ke tempat acara, Nabi masuk, sendal ditinggal Nabi di luar. Dia yang bawa sendal Nabi. Dimasukkan sendal Nabi ke tangan sebelah sini, satu sebelah sini. Jadi yang disebut dengan sahibun na'lain. Dua sendal Nabi di dua tangannya. Dua tangan ini maksudnya Nabi kan ada bertali dua tali daripada sendal Rasulullah SAW. Dimasukkannya tangan ke sini satu, masukkannya di sini letaknya sendal Rasulullah. Siapa kira-kira yang bisa memegang sendal Nabi? Bukan sembarang orang, pasti orang terdekat dengan Rasulullah. Itulah dia Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pernah diamanahkan oleh beberapa orang khalifah jadi gubernur, dan kemudian pernah juga diamanahkan sebagai orang yang melanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Suaranya cantik sekali, suaranya indah. Jadi ketika sahabat Nabi dari dulu sudah sering menyuruh orang sahabat berganti-gantian untuk berceramah. Jadi sahabat yang hadir diminta ganti-gantian untuk berceramah. Sampai hari ini seperti itu kebiasaan masyaikh kami di Timur Tengah seperti itu. Jadi umpamanya kita hadir di majlis beliau, murid beliau suruh berceramah agak 10 sampai 15 menit. Fadhal kata beliau. Itu kita berceramah dulu. Begitu. Jadi dulu zaman Nabi dah seperti itu juga. Zaman Nabi suruhlah Abu Bakar pertama. Abu Bakar khutbah dengan ayat dengan hadis. Kemudian Nabi suruh pula lah Sayyidina Umar. Nabi suruh pula lah Sayyidina Utsman. Ada yang terlampau lama Nabi berhentikan. Jadi memberhentikan itu dulu juga sudah ada. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alah berhenti engkau nak joleh apa yang aku sabit," dah katanya. Berhenti sahabat tadi. Jadi dari dulu sudah ada. Naiklah, siapa naik? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah, ya Abu Abdullah silahkan. Naiklah Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Tak pandai sebenarnya Abdullah bin Mas'ud penceramah, dia pandai mengaji, dia qari, bukan mubaligh. Dia qari. Tapi karena disuruh Rasulullah dia beranikan berdiri. Apa kata dia? Allahu Rabbuna. Allah Tuhan kita. Wa kitabu dusturuna, Al-Qur'anu dusturuna, Al-Qur'an pedoman kita. Wa ka'batullahi kiblatuna, dan Ka'bah adalah kiblat kita. Wa Muhammadun nabi, wa hadza nabiyuna, bukan menyebut nama nabi dia. Wa hadza nabiyuna, sambil berdiri itu, wa hadza nabiyuna, dan ini nabi kami. Tiba-tiba aja bahannya itu dapat dia itu. Kemudian dia bacalah radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Setelah Abdullah bin Mas'ud berceramah, langsung Nabi komentari. Cuman itu saja. Habis Abdullah bin Mas'ud duduk, langsung Nabi komentari. Kata Nabi, raditu bima radallah, raditu, aku redha dengan apa yang diredai oleh Abdullah bin Mas'ud, dan aku pun membenci sesuatu yang dibenci oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia. Itu tiba-tiba aja itu ucapan dia. Allahu Rabbuna wa ka'batullahi kiblatuna wal Qur'anu dusturuna wa hadza nabiyuna. Kan 4 saja kata dia. Dan ini adalah nabi kita katanya. Wa raditu billahi rabba wa bil islami dina. Dibaca kemudian Nabi mengomentari. Itulah dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala.
Kita satu saja harapan kita setiap membaca nama sahabat, nama orang-orang soleh ni, Allah beri peluang kita nanti di surga berjumpa dengan orang-orangnya. Biarlah di dunia kita sebut nama Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abi Hurairah, Abdullah bin Mas'ud. Setidaknya dengan kita kenal nama dia di dunia, kenal nama beliau orang-orang mulia yang Allah puji dalam Al-Quran radhiyallahu anhum wa radu'an, kita berharap kita nanti berjumpa dengan orang-orang ini dan bahkan duduk bersama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di surga, dibayangkan di surga orang-orang pada berkumpul, orang-orang saleh berkumpul, orang-orang para aulia salihin berkumpul dengan Rasulullah. Orang-orang akan bercerita, itu Abdullah bin Mas'ud, itu dia orangnya. Kita di dunia lah pernah mendengar, oh itu orangnya rupanya. Ketika di dunia mendengar, di akhirat, di surga kita berjumpa langsung dengan orangnya insya-Allah. Allah kabulkan insya-Allah. Al-jannatu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin na'lih. Surga itu lebih dekat kepada kamu, kepada salah seorang daripada kamu daripada tali sendalnya. Jadi surga itu dekat ya dengan kita. Maksud tali sendal itu bukan di bawah serugo, bukan. Saking dekatnya kita dengan tali sendal itu kan selalu bersentuhan dia dengan kita. Begitulah dekatnya surga itu. Nah, maknanya wan naru mislu dzalik, dan neraka juga seperti itu. Dekat, dan bahkan tidak ada jaraknya antara kita dengan neraka. Apa maksudnya? Setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini dipastikan secara pasti akan Allah balas dengan surga. Semakin banyak amalan kebaikan yang kita lakukan, maka semakin dekat lagi kita untuk menuju surga Allah. Maka orang-orang kalau sudah beramal soleh, dia tak risau lagi. Kenapa? Dia sudah yakin dirinya masuk ke dalam surga Allah. Maka disebutkan di hadis di awal-awal dulu, yatasawaruna min a'malid dunya. Ketika orang-orang soleh, ketika dia meninggal dunia, maka dipajangkanlah di hadapan dia amalan-amalan kebaikannya, yang seluruhnya itu adalah amalan-amalan yang membuat dia masuk ke dalam surga. Dia senang, dia gembira, maka disampaikanlah, qaddimuni, percepat lagi, qaddimuni, cepat lagi, cepatkan antar kita lagi, cepatkan antar saya lagi, kata orang yang soleh yang meninggal dunia. Kenapa? Yatasawwaruna bi'amalus salih. Mereka sudah dinampakkan dengan amalan-amalan saleh itu. Berbeda halnya dengan orang-orang ahli maksiat. Tidak ada kebaikan yang pernah ia lakukan. Mereka selalu sibuk dengan maksiatnya, selalu sibuk dengan dosanya. Yatasawaruna min a'malid dunya. Digambarkan dengan perkara-perkara dunia kepadanya, dan ternyata tidak ada yang bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Maka itulah disebutkan dalam hadis kemarin. Apa katanya? Jangan engkau, aina tadhhabun? Kemana engkau bawa aku ni? Kemana engkau bawa aku ini? Takut dia, jangan engkau bawa ke sana, jangan engkau bawa ke sana. Kenapa? Karena dia sudah menampakkan pula kedudukannya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, ketika kita meninggal dunia nanti, Allah gambarkan pula kedudukan kita, dan mudah-mudahan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bab habis, bab fadlur raja, habis tentang mengumpulkan antara takut dan berharap. Ini masuk kepada fadlul buka min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaih. Tentang keutamaan menangis takut karena Allah dan rindu kepadanya. Jadi bolehkah kita menangis? Boleh. Justru kalau tak menangis itulah yang bermasalah berarti. Qaswatul qalbi, keras hati, takkan bisa kita menangis. Maka menangis ini perkara yang dianjurkan. Kapan kita menangis? Tentu ya ketika berzikir, ketika baca Quran. Ketika salat macam mana? Ya ketika datang dia tiba-tiba saja menangis, itu tak apa-apa. Tapi kalau dibuat-buat, ini yang bermasalah. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, seorang imam dimakruhkan bagi seorang imam untuk membuat-buat dirinya menangis agar orang lain pun untuk menangis. Kan ada itu imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal nak menangis, dia berbuat-buat.
Tiba salam koyong aja, nampak mata imam tadi yang tak ada. Dalam salat jangan dibuat. Kalau dalam muhasabah zikir lantaklah ndak abun. Itu Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Aku lanjut gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sudah yang pandai nampak. Sudah pandai ni. Sudah satu si Mahir Al-Iqli satu. Tu pandai. Kadang memang suaranya kadang yang seperti itu. Tapi Imam Nawawi sudah menjelaskan. Membuat-buatnya di dalam salat tujuan agar orang pun ikut menangis. Makruh dan bahkan bisa menyebabkan salat itu menjadi batal. Gitu dia. Ya, kadang itu pula, kadang pengurus masjid ke pulau kadang tidak selesai kadang. Inyo pula yang menitip noh. Kalau bisa beko agak apalah segitu imam agak sedih-sedih lah gitu katanya. Tentu imam ke comel pula nya ndak pula dipakai tahun depan muhasabah lah. Ya pengurus masjid tu kadang kalau bisa agak apalah kita agak bandu-bandu lah kita. Iyalah imam tadi. Mana kandranya? Kandra. Allah iya pula kandra lah. Iya pula nya kandra le pada bongi Pak Marjan apa cara le nya ditambahnya kandra. Baca kitab At-Tibyan fi adab hamlatil Quran. Imam Nawawi tegas di sana menjelaskan ini. Jelas di sana. Kalau tiba-tiba memang pas membaca ayat sedih memang ketakutan kita, itu luar biasa. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Ketika membaca ayat yang sedih, ketika membaca pas ayat ancaman itu, macam orang ketakutan betul, tak dapat bicara, rendah, hilang suaranya. Itu dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cobalah bayangkan, kan bisa membatalkan itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ada di Mesir ada juga satu tu namanya Syekh Jibril namanya. Syekh Jibril ini. Tapi saya tengok wallahu alam lah ya. Syekh tu mungkin menangis juga, tapi orang boleh dikatakan seluruhnya menangis. Malam 27 Ramadan di Masjid Amr bin As, masjid tertua di Afrika, di kota Fustat letaknya, ujung kota Kairo. Itu kalau bisa salat di dalam masjid tu kalau datang malam ke-25. Dia setiap tahun malam 27 itu yang imamnya Syekh Jibril. 5 kilo dari masjid itu masih saf salat ini. Masih saf salat. Masjidnya lebih besar dari masjid kita An-Nur lagi. 2 kali 3 kali An-Nur mungkin ada masjidnya, besar. Itu saya datangnya waktu itu malam ke-26, 25 itu sudah dapat bagian ujung masjid. Enggak bisa gitu, itu terkenal ini. Tapi semenjak Covid saya perhatikan tak ada lagi, tapi mungkin tahun ini dibuat lagi oleh orang-orang. Masjid Amr bin As ni memang Amr bin As dulu yang mendirikannya. Masjid tertua di Afrika. Itu malam 27 terkenal itu. 5 kilo masih saf itu dipasang, memang dipersiapkan. Ya, imamnya Syekh Jibril ini. Tapi memang menangis orang. Menangis. Itulah hebatnya cara bawaan daripada Syekh Jibril itu dia. Tapi rasa saya beliau pun juga menangis kayaknya. Kunutnya itulah saya baru pertama dan saya umur hidup melakukan kunut hampir 40 menit kunut witir. Kunut witir saja 40 menit itu. Berapa lamanya salatnya kira-kira tu. Gitu. Kunut witir, kalau kunut subuh kunut aja lah imam kata orang mufarqah seorang-seorang lagi. Fadlul buka, dianjurkan menangis min khasyatillah, daripada takut kepada Allah Ta'ala wa syauqan ilaihi, dan rindu kepadanya, rindu kepada rahmatnya Allah. Wa yakhirruna liwalil adqani yabqun wa yaziduhum yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Menangis itu bisa menambahkan kekhusyuan kita. Maka dianjurkan kita menangis. Qala ta'ala afa min hadzal hadits ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabqun. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, hadis ini sahih.
Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' alayyal Qur'an." Ya Abdullah ibni Mas'ud, "Iqra' alayyal Qur'an." Bacakan olehmu akan Quran. Bacakan kepadaku Quran, kata Rasulullah. Nabi, orang yang diturunkan Al-Quran kepada Nabi, kenapa tiba-tiba Nabi meminta orang lain untuk membacakan Al-Quran? Qultu ya Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, iqra'u alaika wa alaika unzil. Aku membacakan Quran kepada engkau sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada engkau. Macam mana ni? Al-Quran itu diturunkan kepada engkau, engkau suruh pula aku membacanya. Bagaimana ya Rasulullah? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ini lebih menyukai bahwa mendengar bacaan orang selain daripada aku. Ini dalilnya Pak, boleh kita meminta orang membaca Al-Quran. Maka haflah-haflah Quran itu boleh ini. Dan itu dianjurkan itu. Kita duduk di sana. Gitu. Waktu Pak Ahmad jadi bupati sering haflah Quran di Islamic Center itu dulu. Jadi para kori-kori hebat itu, Ustaz Zamri, Ustaz Indra, Ustaz Dharma Azhar, imam-imam Islamic Center tu lah, ulama-ulama kori-kori nasional. Kori-kori nasional pernah juara di tingkat nasional. Tiga tu imamnya dulu tu. Ustaz Zamri, Ustaz Indra, Ustaz Azhar, Dharma Azhar. Tu haflah Quran. Kita dianjurkan duduk di sana. Duduk di sana mendengarkannya, itu dianjurkan kita. Dulu Pak Mat jadi bupati, kini enggak lah. Kini lah selesai bupati 2 periode. Qala inni uhibbu an asma'ahu. Aku menginginkan, aku mencintai orang-orang membaca Al-Quran untukku. Jadi kalau ada haflah Quran macam itu sebenarnya itu bagus itu. Bagus, haflah Quran kita baca, kemudian orang duduk. Dia pakai seni, kori-kori nasional, orang-orang hebat. Kita dengarkanlah bacaan-bacaan Quran mereka, belum melomba, kadang berganti-gantian antara mereka dengan mereka ini. Luar biasa haflah Quran. Asma'ahu, aku menginginkan. Jadi kita kalau ada orang yang baca Quran, duduk kita. Kalau ada orang yang baca Quran, ikut simak kita. Walaupun kita tak membacanya, sekadar kita simak. Nabi pun menyukai itu. Faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku bacalah surah An-Nisa. Dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud surah An-Nisa. Hatta ji'tu ila hadhil ayah, sampailah kepada ayat surah An-Nisa. Ayat berapa ini? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Surah An-Nisa ayat 41. Betul? Fa kaifa, maka bagaimana, idza ji'na, apabila kami datangkan min kulli ummatin, daripada setiap umat, bi syahidin, sebagai saksi, wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan pula bika dengan engkau ala haula'i syahida, di atas mereka-mereka ini sebagai saksi. Jadi Nabi mendengar itu tu pujian apa yang seperti itu tu, Nabi Muhammad hasbukal an. Kata Nabi cukup. Diberhentikan oleh Nabi. Cukup, kata Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Faltafatu ilaihi, aku pun menoleh kepadanya, kepada Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud memandang kepada Nabi. Ainahu tazrifan, mata Nabi sudah meleleh air mata. Itu daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajaran yang kita ambil di sini? Pertama, disunnahkan kita untuk meminta orang lain membacakan Al-Quran untuk kita. Kedua, disunnahkan kita duduk dan mendengar ketika ada orang yang membaca Al-Quran di dekat kita. Yang ketiga, boleh memberhentikan orang membaca Al-Quran kalau itu lil maslahah, maslahah untuk kebersamaan. Apa contohnya? Kita sedang ada majlis ilmu, ada satu baca Quran di sana, boleh kita memberhentikannya, tak berdosa kita. Pak, kita sedang ada majlis ilmu Pak, Bapak kalau tak baca Quran mungkin boleh di rumah atau mungkin pelan-pelan. Ini majlis ilmu Pak, boleh. Ini disebutkan di sini. Jawazul amrul ghairi biqat'il qira'ati lil maslahah. Kadang tersinggung juga kita Pak. Kita sedang majlis ilmu, kajiannya sampai pula baca Quran ni.
Aku biasanya wahaboy banyak macam tu. Akhlaknya tak ada. Karena dia ustaz tadi tak setuju dia. Ustaz tadi kurang menurut dia. Dia tidak suka dengan ustaz yang baca Quran. Kadang keras-keras pula dia kadang bagi. Bukan kami tak tahu pula Quran. Betul baca Quran tu pahala. Tapi letakkanlah dia pada tempatnya, pada posisinya. Kadang baca Quran tu pun berserak-serak. Boleh memutuskan orang baca Quran dengan adanya maslahah. Maslahah mungkin guru kepada murid, ya, seperti Imam Syafi'i menyuruh berhenti muridnya yang ketika muridnya itu membalikkan Quran ni, ketika membalikkan Quran berbunyi agak keras macam tu. Jadi kata Imam Syafi'i, cukup engkau tak usah baca Quran lagi, kata Imam Syafi'i. Aku sakit gigi, kata Imam Syafi'i. Aku sakit gigi, kata Imam Syafi'i. Jadi sakit gigi Imam Syafi'i itu disebabkan bunyi dia tadi tu. Sakit gigi Imam Syafi'i. Orang sakit gigi tu tanda lah bongi tu pak. Jangan taruhin juga lah. Lampang tu dah lah. Sakit gigi. Dan sakit gigi dan kau keceknya. Jangan lawan pula lah. Yelah ya. Kalau lah sakit gigi tu tak ada elok pun cakap orang kalau sakit gigi tu buruk je nampak. Cukup aku sakit gigi, kata Imam Syafi'i. Boleh tidak apa-apa lil maslahah. Jadi tak boleh. Dalam At-Tibyan fi adab hamalatul Quran tu banyak adab-adab tentang Quran. Adab baca dalam kitab At-Tibyan tu ada beberapa adab-adab yang mesti kita penuhi ketika kita membaca Al-Quran. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bis-shawab. Itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.